Pratiwi dengan NIM 3120100078 dari kelas A Pagi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 5 dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran dengan materi teks berita. Nah, pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Nah, teks berita biasanya disebar melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, maupun media lainnya. Nah, manfaat membaca berita diantaranya adalah menambah wawasan dan pengetahuan, memperbarui informasi aktual yang terjadi di daerah dan negara lain, dan mengetahui berbagai peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Teori tentang aspek penilaian menurut ahli. Menurut Pohman, tahun 1995 halaman 3 memberikan definisi penilaian sebagai suatu upaya formal untuk menetapkan status peserta didik terkait dengan sejumlah variabel minat, variables of interest dalam pendidikan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menyampaikan KI dan KD. Ya, saya mulai dari KI dulu. KI memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, dan mata kognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan KD, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Baiklah, yang selanjutnya itu tentang kisi-kisi soal yang akan diberi. Nah, yang pertama itu pelajari materi tentang teks berita, banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan-pertanyaan mengandung unsur 5W+1H. Yang kedua itu soal berbentuk esai, dan yang ketiga itu jumlah soal ada 5. Selanjutnya itu butir soal. Soal terdiri dari 5 butir yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Baiklah, yang selanjutnya itu saya akan menyampaikan rubrik atau cara menilai. Nah, yang pertama itu kriteria penilaian, skor dari jawaban siswa. Yang pertama, siswa menjawab soal dengan benar, mendapatkan skor 20. Nah, yang kedua, siswa menjawab kurang tepat, skornya adalah 10. Dan yang ketiga, siswa tidak menjawab sama sekali, maka skornya 0. Nah, cara penghitungan nilai, jumlah skor soal benar dikali 5, maka itulah yang akan menjadi nilai akhir dari tugas siswa tersebut. Selanjutnya yaitu soal dan jawaban. Di sini saya sudah menyiapkan 5 soal. Soal yang pertama yaitu peristiwa apa yang terjadi di Pulau Adonara yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, jawabannya, peristiwa yang terjadi di Pulau Adonara yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah banjir bandang yang banyak merugikan warga terdampak banjir. Nah, soal yang kedua yaitu kapan peristiwa banjir bandang itu terjadi? Jawabannya, banjir bandang terjadi pada Minggu 4 April 2021, subuh sekitar pukul 1 WITA. Baiklah, yang selanjutnya itu soal nomor 3. Di mana peristiwa banjir bandang itu terjadi? Jawabannya, banjir bandang di Pulau Adonara yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, soal yang keempat, mengapa peristiwa banjir bandang itu bisa terjadi? Jawabannya, banjir di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur terjadi karena disebabkan oleh curah hujan akibat anomali iklim siklon tropis Serojo. Namun di samping itu, banjir tersebut juga disebabkan oleh ketahanan tentang alam, kondisi hutan dan lereng di sekitar aliran sungai.
Banjir terjadi setelah hujan lebat disertai angin kencang akibat cuaca ekstrim terjadi di wilayah tersebut. Baiklah, yang selanjutnya adalah soal yang kelima. Bagaimana kita sebagai manusia membantu masyarakat yang berada di tempat tersebut? Nah, jawabannya, cara kita untuk membantu masyarakat yang ada di sana dengan mendonasikan apa yang kita punya untuk mereka yang lagi membutuhkan, seperti menyisihkan uang kita untuk mereka dan barang-barang pangan sandang yang kita miliki yang tidak digunakan bisa dibagikan kepada mereka. Baiklah, yang selanjutnya itu contoh lembar jawaban. Nah, ini adalah contoh lembaran jawaban siswa untuk menjawab soal yang telah saya diberikan. Dan kemudian setelah siswa menjawab kira-kira seperti ini bentuk lembar jawaban yang telah ditulis oleh siswa. Nah, yang selanjutnya itu cara menilai lembar jawaban atau mengoreksi. Nah, cara saya menilai lembar jawaban siswa dengan cara mengoreksi jawaban siswa secara manual. Kemudian, jika siswa menjawab soal dengan benar, maka poinnya adalah 20. Nah, jika siswa menjawab kurang lengkap, maka poinnya adalah 10. Dan jika siswa tidak menjawab sama sekali, maka poinnya adalah 0. Nah, kemudian, cara menghitung nilai yang akan diperoleh siswa adalah dengan cara jumlah poin yang diperoleh dikali dengan 5. Nah, itulah nilai akhir dari tugas siswa tersebut. Baiklah, sekian tutorial mengenai evaluasi pembelajaran dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.